Perkenalkan, nama saya Arif Surya Purba. Di sini saya akan membahas tentang apa itu fintech dan bagaimana peluang fintech di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Fintech itu ialah finansial teknologi. Fintech istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Bisa juga diartikan sebagai inovasi finansial yang diberi sentuhan teknologi modern atau merupakan segmen di dunia startup. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau fintech ini telah berbaur dengan kehidupan kita sehari-hari seperti alat pembayaran non tunai dan saat kita menggunakan pelayanan jasa kendaraan online. Saat ini ada 10 perusahaan fintech yang sangat berkembang di Indonesia. Yang pertama, Danamas, Koinbox, Amarta, Pastry, Modalku, Awan Tunai, Doku, Mitrans, dan Finansialku. Dimanapun juga, fintech memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan menggunakan fintech. Kelebihannya, adapun perubahan transaksi yang dilakukan secara digital sedikit demi sedikit menimbulkan dampak pada lingkungan sekitar. Namun, di balik itu semua kita harus mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan yang ditimbulkan fintech itu sendiri. Kelebihannya yaitu memberikan kemudahan untuk memberikan donasi. Perusahaan fintech tak hanya dibuat untuk keperluan komersil saja, tetapi bisa digunakan untuk berdonasi untuk sesuatu yang bersifat kemanusiaan. Tentunya hanya lewat smartphone yang Anda miliki, donasi pun dapat dilakukan dengan mudah. Kelebihan selanjutnya yaitu memberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran. Pastinya Anda sudah pernah merasakan bagaimana rasanya dan repotnya mengantri saat melakukan pembayaran, ataupun pernah merasa was-was saat memegang uang tunai yang banyak karena yang harus dibayar itu secara tunai. Nah, di fintech ini suatu kelebihan dari fintech ini, jadi kita hanya menggunakan smartphone, platform untuk membayar secara non tunai. Kemudian memudahkan Anda untuk mengelola keuangan. Keuangan yang dikelola dalam ini bukan berarti keuangan pada perusahaan saja, melainkan pribadi yang tak tersisa. Karena agar semakin rapi dan terkendali dengan baik, gunakan situs layanan fintech yang sudah tersedia dan beragam jenisnya di platform internet dan sudah tersedia di setiap platform aplikasi smartphone. Memiliki kelebihan, pasti juga memiliki kekurangan. Ya, kekurangan menggunakan fintech. Selain memiliki kelebihan, penggunaan fintech pun memiliki sebuah kekurangan, yaitu harus dipastikan keaslian situsnya dan juga harus mengetahui apakah situs tersebut telah mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa tidak semua platform yang bisa kita gunakan secara online itu mendapatkan izin resmi dari OJK. Kita harus mengetahui apakah situs tersebut atau aplikasi tersebut sudah dapat izin dari OJK agar penggunaannya aman dan ada tanggung jawab antara owner dan pengguna. Nah, yang menjadi pembahasan kita saat ini, bagaimana keadaan fintech di saat pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, pandemi ini bukan hanya berdampak bagi kehidupan kita pribadi, tetapi berdampak kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia maupun internasional. Kita akan membahas bagaimana peluang-peluang fintech di saat pandemi seperti ini. Pandemi virus corona membuat ekonomi global terbengkalai meskipun perusahaan teknologi dan digital termasuk fintech bisa dibilang paling siap. Namun, bisnis ini pun menghadapi kesulitan pada berbagai aspek. Dampak virus corona pada bisnis sektor teknologi finansial atau fintech dapat kita rasakan di setiap negara. Nah, jadi ketika dampak virus corona ini berdampak kepada ekonomi masyarakat, maka penggunaan fintech tadi akan berkurang. Nah, jika pendapatan masyarakat berkurang, maka pembelanjaan masyarakat pun akan menurun. Begitu juga dengan penggunaan fintech, karena pada dasarnya masyarakat menggunakan fintech, aplikasi online yang berbasis keuangan, karena mereka memang sedang melakukan transaksi. Jadi ketika di saat dampak coronavirus seperti ini yang mewabah saat ini di negara kita, sangat merugikan bagi pihak fintech karena sebelum tadi itu adalah praduga yang diduga oleh masyarakat. Nah, ini menurut para ahli, virus corona telah memberikan kejutan ekonomi tercepat
dan signifikan dalam sejarah bisnis di seluruh dunia. Program social distancing hingga lockdown kerap dilakukan untuk meminimalisir angka korban positif corona, sehingga berpengaruh terhadap lingkungan kerja yang berubah karena harus tetap berdiam diri di rumah. Meskipun perubahan ini terbilang sulit untuk sejumlah bisnis, namun pada akhirnya setiap perusahaan akan menggunakan teknologi seperti alternatif bisnis. Nah, bisa kita simpulkan di sini keadaan fintech saat pandemi menurut saya pribadi sangat berpeluang besar dan akan cepat melaju secara cepat. Kenapa? Karena dengan adanya social distancing ataupun physical distancing, kita dapat melakukan semua itu secara online. Kita tidak harus keluar rumah, melakukan pembayaran, belanja, apapun itu. Kalau ada online, kita pasti melakukan secara online. Begitu juga dengan peluang yang dilakukan fintech akan berdampak melaju pesat seperti yang dikatakan para ahli tadi. Nah, saya rasa peluang fintech saat pandemi ini sangat-sangat menguntungkan perusahaan yang berbasis di keuangan online. Peter Watson, CEO Atlas Cloud, mengatakan dampak virus corona pada bisnis sektor teknologi finansial justru menciptakan peluang bagi bidang industri untuk memikirkan kembali praktik kerjanya di sektor fintech. Nah, Peter Watson ini mengatakan kalau virus corona ini sangat berdampak bagus bagi bisnis ataupun sektor fintech. Bisa kita katakan ini merupakan keuntungan besar bagi mereka, dan ini merupakan landasan mereka untuk melakukan promosi besar-besaran, di mana masyarakat yang sekarang stay di rumah saja menerapkan physical distancing ataupun social distancing dapat melakukan pembayaran secara non tunai, tidak butuh bawa uang, tidak butuh membawa tas atau dompet atau lain sebagainya. Tapi menurut Peter Watson ini sangat berdampak baik bagi sektor teknologi terutama fintech. Kemudian pembahasan terakhir kita yaitu setelah pandemi ini berakhir, fintech di bidang apakah yang akan berkembang? Nah, ini pembahasan yang menurut aku menarik sih, karena aku juga sendiri pengguna salah satu teknologi keuangan modern ini. Jadi aku sendiri setelah meriset apa saja yang segmen fintech apa saja yang akan berkembang setelah pandemi ini berakhir. Melihat semakin tingginya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fintech yang akan berkembang setelah pandemi COVID-19 ini ialah menurut saya yaitu fintech yang bergerak dan berhubungan dengan Know Your Customer atau KYC atau regulator fintech, dan akan menyusul fintech yang bergerak di bidang pertanian yaitu agriculture fintech. Nah, fintech yang barusan saya katakan ini, agriculture fintech yang bergerak di bidang pertanian, mungkin bisa jadi salah satu segmen yang akan berkembang setelah pandemi ini. Karena kebetulan saya juga baru mendengar salah satu ini. Ya, mungkin saya yang baru mendengar tapi tidak asing di telinga kalian. Tapi menurut saya, agriculture fintech ini bisa berkembang setelah pandemi ini berakhir. Dan terakhir, fintech yang akan berkembang ialah fintech asuransi atau insurance technology. Nah, sebenarnya kalau kita dengar kata asuransi tidak asing lagi bagi kita, tetapi asuransi yang berbasis fintech itu masih jarang kita temukan sekarang ini, karena asuransi yang kita gunakan sekarang ini atau yang kita temukan sekarang ini berbasis konvensional, yaitu pengetahuan saya. Tapi kalau di sini analisisnya atau prediksinya, fintech yang akan berkembang nomor 3 itu ialah fintech asuransi. Saya rasa cukup penjelasan singkat dari saya mengenai fintech dan bagaimana peluang fintech dan fintech apa yang akan berkembang setelah pandemi ini. Nah, untuk itu semoga kalian bisa mendapatkan hikmah di balik penjelasan saya tadi, ya, mendapatkan sedikit pencerahan mengenai apa itu fintech. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang akurat, dan mohon maaf jika penyampaian kata-kata saya belum tertata dengan baik. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang udah meluangkan waktunya untuk menonton ini, karena saya juga membuatnya itu sangat panasan, lelah. Nah, saya harap kita semua dapat sehat selalu dan terapkan hidup sehat. Jangan lupa pakai masker kemanapun Anda berada. Masker kuat itu cuma simpan ya. Jadi ya, itu saja dari saya.
Mudah-mudahan vintage dan penjelasan yang saya sampaikan berguna untuk kalian di masa yang akan mendatang. Salam sehat.